di dalam naungan, di bawah naungannya tumbuhan di dunia, ya segini enaknya dan nikmatnya. Apalagi nanti kalau kita di hari kiamat, di hari tidak ada teduh-teduhan kecuali ya bayang-bayang teduhannya arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki ada di bawah teduhan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di bawah benderanya baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kota ini apa yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu yaitu kota Taif. Namanya kota Taif, jaraknya kurang lebih 90 sampai 100 km dari kota Mekah ke sini. Kota Taif satu, kota yang bersejarah, kota yang ada hubungannya dengan Al-Quranul Karim, kota bersejarah hampir ya bersamaan dengan pembangunan Ka'bah oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai sekarang hampir sudah 5.000 tahun ya kota Taif ini. Ya, cerita singkat, begitu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, kan beliau mah dilahirkan dan diutus menjadi rasulnya itu di Palestina, dulu namanya Tanah Kan'an. Ya, sudah begitu beliau punya istri yang pertama Siti Sarah, punya anak dari beliau yaitu Kangjeng Nabi Ishak alaihi salam. Terus beliau punya istri yang muda yaitu namanya Siti Hajar, ya alaihi salam. Dari Siti Hajar beliau punya putra yang masih bayi namanya Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Allah memerintahkan 10 perintah dalam Al-Quran, merupakan ujian kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu perintahnya harus membuang istri dan putra bayi. Dari mana? Kemana dibuangnya? Dari tanah Palestina kemana? Ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang menjadi sejarah Mekah Al-Mukarramah itu adalah karena pelaksanaan perintahnya Nabi Ibrahim alaihissalam membuang istri dan membuang apa? Membuang putranya. Ya, ceritanya sudah sampailah ke tanah Mekah Al-Mukarramah, dibuanglah yang menjadi istrinya dengan yang menjadi bayinya, ya, ke suatu lembah yang tidak ada pohon-pohonan, yang tidak ada rumput-rumputan, tidak ada air setetes pun. Ya, begitu disimpan di situ. Kata istrinya, wahai mama, ya, apakah ini mau membuang keluarga seorang istri dengan bayi di tanah yang seperti ini? Tidak ada satupun manusia tega niat. Ya, kalau menurut biasa, apakah ini memang ini adalah ketegaan dari seorang suami atau memang perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nyai gelis, siapa yang tega seorang suami kepada istri yang muda diperintahkan untuk membuang istri dan membuang bayinya? Siapa yang tega? Tidak ada yang tega. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Siti Hajar alaihissalam, kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba terima dan hamba ridho. Akhirnya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sesudah membuang putra dan istri, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya, yang dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram farzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Yang maknanya wallahu alam bimuradi bidzalik. Ya Allah, hamba ini ya menyimpan istri, anak, bayi
dan keluarga di suatu lembah. Lembah yang tidak ada air setetes pun. Lembah yang tidak ada pohon-pohonan, rumput pun tidak ada. Gunung batu atau segara kesik atau tidak ada orang. Tidak ada orang. Ya Allah, farzuqah lahu minas samarat. Maka ya Allah, berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduk keluarga ini yang ada di tanah suci Mekah itu. Waktu itu belum ada apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu doanya yaitu Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengangkat satu lapis tanah yang paling subur. Salah satu tanah yang paling subur adalah tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Maka langsung satu lapis tanah yang penuh keberkahan ya disodok oleh malaikat Jibril alaihi salam. Perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung diterbangkan dari Palestina kemana? Ke tanah Arab. Maka disimpanlah di tempat yang berdekatan dengan kota Mekah, Al-Mukarramah. Disimpankanlah di sini. Dalam bahasa Arab, tanah yang terbang melayang, tanah yang terus mengeliling, nama bahasa Arabnya Taif. Nama bahasa Arabnya apa? Makanya diberi namalah tempat ini adalah tanah apa? Taif. Karena apa? Karena ngeliling, karena melayang. Dari mana tanah ini asalnya? Dari Palestina. Ini adalah ladang, alias ini adalah buah dari doa Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tanahnya di Taif ini adalah tanah subur. Cuacanya pun ya tidak segersang cuaca yang ada di kota Mekah. Kalau di Indonesia seolah-olah Lembangnya, seolah-olah Ciwidey-nya, seolah-olah Pangalengannya, ya. Dan di sini tumbuh ya sayur mayur, pohon-pohonan seperti begini. Salah satu sayur mayur yang kita temukan di Mekah, sampai bayam itu dan ini dan segala macam, kangkung dan segala macam itu semuanya itu 75% dipasok dari mana? Dari Taif ya. Seperti ya kota Bandung dipasok itu sayur mayurnya dari Ciwidey dan dari mana? Dan dari Lembang. Seperti itulah ya. Satu, jadi tanah Taif, tanah yang ada hubungannya dengan Al-Quranul Karim ya. Kedua, tanah Taif adalah tanah tempat tapak tilas berhijrahnya baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita yang sudah tahu, yang belum tahu harus tahu. Nabi kita dilahirkan di kota Mekah, di tempat yang kemarin yaitu Maulid apa? Maulid Nabi. Dibesarkan juga di kota Mekah, punya istri pertama Siti Khadijah yang dimakamkan di Mekah itu. Di Mekah punya putra 6 dari Siti Khadijah. Di Mekah kemarin sudah kita terangkan, Nabi kita usia 40 tahun dilantik menjadi utusan Allah di mana? Di Mekah ya, di Gunung Nur tersebut. Sesudah itu beliau diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan keimanan, keislaman kepada kafir-kafir Mekah secara sembunyi-sembunyi ya, 3 tahun lamanya. Sesudah itu diganti perjuangan dakwah dengan terang-terangan ya. Sesudah Nabi kita berdakwah, mulai reaksi dari orang-orang kafir yang tadinya mencintai, memberikan gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya kepada Nabi kita, mulai mereka sekarang menentang kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka dilarang menyembah berhala, mereka tidak mau. Dan mereka dilarang berjudi, mereka dilarang berzina. Ya,
Tetapi mereka tidak mau. Akhirnya dari tadinya cinta kepada Nabi jadi apa? Jadi benci. Maka mulai Nabi diejek-ejek. Mulai Nabi disakiti. Para sahabat Nabi pun dizalimi, dianiaya. Salah satunya yang paling dianiaya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Salah satunya Sayyidina Ammar. Ya, itu yang didolimi, yang dianiaya itu. Ya, ceritanya ganti waktu, ganti bulan, ganti tahun, makin panas. Maka banyak para sahabat yang mengeluh kepada Nabi. Akhirnya Nabi kita memerintahkan sebagian sahabat untuk berpindah, mengungsi dari Mekah. Kemana diperintahkan mengungsi? Ke Afrika, sekarang Ethiopia, atau sekarang boleh dikatakan Sudan, yaitu dahulu namanya Najasyi. Jadi seorang raja yang gelarnya Najasyi di Ethiopia atau Sudan. Beliau asalnya pendeta Kristen, tetapi sesudah meneliti kedatangan Nabi akhir zaman, beliau Islam. Ya, Raja Najasyi itu kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 80 sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Negro, ya, ke Afrika, ke Sudan, dipimpin oleh mantunya sendiri, sahabat yang ketiga. Siapa sahabat yang ketiga? Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat yang ke-1 siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Sahabat yang ketiga siapa? Ya, harus tahu semua. Ya, jadi mantunya Nabi, sahabat yang ketiga, mantunya Nabi, karena Nabi punya putri Siti Ruqayyah radhiyallahu taala anha, ditikahkan kepada Sayyidina Utsman. Diperintahkanlah untuk memimpin berhijrah kemana? Ke Negro, ke Sudan tersebut. Paham? Ya, ceritanya ini keberadaan kafir Mekah makin garang kepada Nabi. Ya, akhirnya Nabi juga beliau berpindah, berhijrah, sekalian berdakwah. Kemana berpindah berhijrahnya? Dari Mekah ke sini, ke Taif. Dari Mekah kemana? Ke Taif. Dan Nabi berharap mudah-mudahan banyak di sini ya keluarga mungkin yang mau memeluk agama Islam. Ya, sampailah Nabi kita ke Taif. Sangkaannya sangat terbalik. Begitu sampai Nabi berdakwah kepada orang yang ada di Taif, sebaliknya orang yang ada di Taif, mereka mengerahkan para pemuda, orang tua, nenek-nenek, dan juga anak kecil, supaya semuanya pada membawa batu untuk melempari Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dilempari. Ya, sesudah itu beliau mampir ke sebuah kebun. Menurut sebagian riwayat kebun anggur. Ya, beliau beristirahat di situ dan beliau berdoa di situ. Beliau sambil membersihkan darah-darah di kakinya. Ya, kena batu lemparan. Orang-orang mana? Orang-orang Taif tersebut. Maksudnya supaya sampai jatuh ke tanah. Masuk ke dalam kebun anggur tersebut, datang malaikat kepada Nabi kita menawarkan jasa. Wahai Muhammad, ini aku malaikat-malaikat penguasa gunung-gunung yang ada di Mekah. Ya, minta izin orang-orang Mekah, orang-orang kafir yang menentang kepadamu akan dijatuhi. Ya, dijatuhkan gunung-gunung itu kepada mereka. Minta izin. Bagaimana kasih sayangnya Nabi kita? Jawabannya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, terima kasih banyak kalau bahasa kita, ya, atas kesimpatian
Cuman ingat, ini aku diutus oleh Allah ke dunia itu untuk merusak manusia atau untuk kasih sayang kepada manusia. Bukan untuk merusak, bukan. Untuk kasih sayang kepada manusia. Maka terima kasih. Tidak. Malah mudah-mudahan Allahumma gfir. Ya Allah, mudah-mudahan mengampuni engkau kepada segala dosa-dosa kaumku. Kaumku, fa innahum la ya'lamun. Karena kaumku adalah orang-orang yang tidak tahu. Ya Allah, semoga Allah mengeluarkan dari tulang punggungnya orang-orang yang kafir Mekah, kafir di Taif, yang tidak iman kepada Allah. Nanti di kemudian hari ada orang-orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi kita sewaktu berhijrah di mana? Di Taif tersebut. Nah, sesudah Nabi beristirahat, berdoa di kebun anggur tersebut, datanglah seorang pegawai karyawan, karyawan pengurus kebun anggur tersebut. Namanya adalah Bapak Adas. Namanya siapa? Adas. Ada nama Bapak Adas di sini. Ya, namanya Bapak Adas. Ya, Bapak Adas seorang Kristen, orang Nasrani, tapi beliau sudah mendengar dan mengetahui akan kedatangan Nabi akhir zaman. Ya, dan langsung beliau membawakan air minum dan makanan, menyuguhkan kepada Nabi kita bahwa inilah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Ya, maka tempat tapak tilas beristirahatnya Nabi di kebun kurma tersebut, yang terus diberi air oleh seorang tadinya orang Kristen namanya siapa? Bapak Adas, diabadikanlah sampai sekarang jadi Masjid Adas. Diabadikan menjadi masjid apa? Insya Allah kita akan ziarahi. Ada Masjid Adas, dan Nabi pernah berpindah di suatu tempat. Beliau bertidur. Tidurnya adalah dengan menggunakan bantalnya dengan tangan sendiri, tidak pakai alas apapun. Ya, karena berhijrah ke tengah-tengah orang-orang dan masyarakat yang apa? Yang kafir itu. Tempat bertidurnya Nabi tanpa bantal, maka disebutkan, diabadikan sekarang namanya Masjid Quwa. Masjid apa? Ku, bahasa Arab. Artinya adalah ini lengan Nabi. Jadi dalam arti masjid tapak tilas, tidurnya baginda Nabi tanpa bantal, tanpa alasnya bantalnya, hanya apanya? Hanya tangannya. Diabadikanlah sekarang. Dan Nabi kembali lagi kemana? Ke Mekah. Sesudah kembali ke Mekah, beliau sebagaimana telah disampaikan waktu di Gunung Sur, Nabi kita akhirnya diteror, mau dibunuh, didatangkan para pembunuh bayaran. Akhirnya Nabi bersembunyi di gua Gunung Sur dan keluar dari situ, turun, pergi, meninggalkan kota mana? Kota Mekah Al-Mukarramah, hijrah ke mana? Madinah Al-Munawwarah. Paham tidak? Sesudah begitu, Nabi di Madinah tahun ke-1, ke-2 sampai tahun ke-10 wafat beliau di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Salah satu sahabat Nabi ada yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Nama aslinya Sayyidina Abdullah, ayahnya adalah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adiknya ayahnya Nabi. Berarti siapanya Nabi? Paman. Sayyidina Abbas paman Nabi. Punya putra namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau udah masuk Islam, beriman dari sejak kecil. Dan waktu itu beliau masih kecil, dan beliau didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan ya Allah jadikan ini anakku ini, anak paman seolah anak beliau sendiri, jadikan orang yang mahir dalam Al-Quranul Karim. Ya Allah, dan
berikanlah kepada anakku ini, ya anak ini, yaitu pengertian pemahaman tentang mentakwil dan menafsirkan Al-Quran yang tepat dan yang benar. Maka diberi gelarlah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, satu, gelarnya tarjumanul Quran, penterjemah Al-Quran yang mahir. Kedua, disebutkan gelarnya Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Ya, ketiga, gelarnya adalah gelar ahlu ta'wil. Dalam arti bahasa pemahaman yaitu ahli ta'wil, pakar dalam mentakwil dan mentafsirkan Al-Quranul Karim. Ceritanya, beliau ya ketuanya waktu usia lanjut beliau berpindah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah pindah kemana? Ke sini, ke Taif. Jadi beliau tidak mau ada di tanah suci Mekah. Bukan tidak mau karena pahalanya yang berlipat, bukan, tetapi beliau dikhawatirkan karena dosa di tanah suci Mekah, meskipun pahala 100.000 kali lipat, dosanya pun 100.000 kali lipat. Kekhawatiran itu, maka beliau memilih tidak tinggal di tanah suci, keluar dari tanah Mekah ke tanah Taif. Dan beliau sampai usia lanjut ya tidak melihat. Penglihatannya di dalam sejarah, kenapa tidak melihat? Karena beliau salah seorang yang pernah melihat langsung kirimnya malaikat Jibril alaihissalam. Orang yang pernah melihat langsung rupa malaikat Jibril alaihissalam, penglihatannya ini tidak mampu. Manusia biasa tidak mampu. Ya, apalagi orang sekarang yang mengaku-ngaku kedatangan malaikat Jibril, yang dulu mengaku-ngaku dia dibisikkan di turunan wahyu. Di turunan wahyunya di Gunung Salak di Bogor. Namanya Ahmad Musaddiq. Untung masih Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq masih berbau bahasa Arab kan. Ini yang mengaku nabi, terus dibisikkan bisa ketemu dengan malaikat Jibril, namanya itu Tukimin. Sangat janggal sekali. Bagaimana kalau marhabanya kata Jainul itu apa? Jainuddin MZ kan? Ya, kalau marhaba kepada Nabi kita, yaitu marhaban ya sallallahu ala Muhammad. Kalau kepada Tukimin bagaimana marhabannya? Sallallahu ala Tukimin, begitu kan? Janggal sekali itu. Jadi banyak sekarang yang mengaku-ngaku jadi nabi, didatangi wahyu, ya, terus bertapa di gunung apa? Di Gunung Salak, ya. Malah kadang-kadang perempuan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya Lia Edan. Ya, udah tahu ya? Udah tahu ya. Itu jangan tertipu seperti itu. Jangan tertipu seperti itu, adalah termasuk aliran-aliran yang sesat. Na'udzubillahi min. Jadi karena kemampuan manusia biasa, kalau bukan nabi, kalau bukan rasul, tidak akan mampu melihat malaikat langsung. Orang yang pernah melihat malaikat langsung dengan mata kasat, itu matanya tidak kuat kekuatannya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau karena pernah melihat malaikat Jibril langsung, ya, bukan merupakan manusia, maka matanya tidak kuat. Akhirnya di usia lanjutnya beliau tidak melihat, ya, tidak melihat. Dan wafatnya di sini di Taif, dan dimakamkan juga di Taif, dan dibangunlah masjid di Taif, yaitu namanya Masjid Sayyidina Ibnu Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Insyaallah kita ziarah sekarang pertama ke Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Salat masuk ke masjid, laki misah dengan perempuan, dan di situ sebelumnya ada tempat wudhu, ya, dan salatnya belajar salat borongan.
borongan. Bapak Ibu ya sering mendengar ada istilah sholat borongan dari ustadz-ustadz yang lain? Mungkin belum mendengar ya, baru mendengar dari siapa? Dari Al-Burdah. Andai kata Bapak Ibu ada yang penasaran, apa dalilnya, kitab apa, ayat Quran berapa, hadis apa ada sholat borongan? Gampang, hubungi Pak Haji di kamar 11. Gampang. Ya, ya boleh. Ya. Ada sholat borongan ini, baru mendengar ada sholat borongan. Nah, andai kata nanti kita sholat borongan di situ. Dah, sesudah itu nanti kita akan ziarah tiap-tiap karom mana ke sini. Tiap-tiap karom ke sini. Ya, dengarkan. Harus di depan. Sesudah nanti di salat di masjid, ziarah, dan ziarah nanti kita ziarah ke masjid adas tersebut. Cuman tidak bisa turun karena jalan kecil. Mobil tidak bisa berhenti. Nah, maka cukup ya berziarah dari mobil pelan-pelan. Ketua rombongan harus tanya kepada supir, mana yang dinamakan masjid adas, mana yang dinamakan masjidku, sambil pelan-pelan ada di sebelah kanan, ada di sebelah apa? Kanan. Ini karom-karom harus di depan, harus ngasih tahu, paham tidak? Sesudah ziarah itu kita insya Allah akan dibawa, yaitu ke tempat pembuatan minyak wangi. Pembuatan apa? Minyak wangi dan kebun-kebun bunga-bunga. Asal muasalnya dari mana? Dan andai kata ada jemaah yang mau beli minyak wangi atau minyak mawar, air mawar dan segala macamnya, bisa nanti di sana. Paham tidak? Nah, selanjutnya dari situ jemaah dibagi dua. Jemaah dibagi satu, jemaah yang mau naik kereta gantung. Angkat tangan dari sekarang. Angkat tangan dari sekarang. Yang mau naik kereta gantung harus daftar dulu kepada siapa? Haji Romdon. Itu baru 75 orang sampai saat ini. Baru 75 orang. Masih ada, andai kata ada yang mau. Ya, dari nanti tempat pembuatan air minyak wangi. Paham tidak? Akan dibagi dua. Dipisahkan. Ini jemaah yang mau ke kereta gantung, ini jemaah yang tidak mau ke kereta gantung. Dan yang mau ke kereta gantung, uang untuk biaya makannya, makan di restorannya juga serahkan kepada Haji Romdon sama Haji Deden. Dipimpin oleh Haji Romdon dan Haji Deden untuk makan di restorannya. Nanti habis duhur, kurang lebih jam 1 atau jam 2. Jam 1 atau jam 2. Paham tidak? Harus misah. Dan bagi jemaah yang tidak ada minat naik kereta gantung, ini 3 bis. Kita akan langsung apa? Pulang. Langsung apa? Pulang. Dan Bapak Ibu sekalian, apakah yang mau naik kereta gantung? Apakah yang langsung pulang? Yang berminat ihram lagi. Berminat apa? Ihram umroh lagi. Nanti akan dimampirkan ke tempat. Di situ masjid sangat besar. Di situ air sangat sempurna. Jangan takut, jangan takut. Namanya Qardul Manazil. Namanya apa? Ya, Qardul Manazil. Di situ mampir dulu. Niat umroh, niat ihram dan segala macamnya. Ya, dikasih waktu. Dah. Sesudah itu kita kembali ke mana? Ke Mekah Al-Mukarramah berkisar sekitar jam 4 sore. Berkisar sekitar jam 4 sore. Dah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah acara kegiatan program yang sudah masuk kepada paket ini terakhir hari ini. Yang di Mekah terakhir hari ini. Sedangkan kita di sini mesti ada waktu berapa hari? 10 hari. Jadi yang 10 hari, satu, bagi jemaah yang masih ada mau dan mampu melaksanakan apa? Umroh lagi, itu silakan. Nanti akan dibimbing juga. Tapi di luar apa itu?
di luar paket. Kedua, ya, yang jemaah mampu muda laki-laki terutama yang mau naik gunung apa? Nur. Yang mau naik gunung Sur, itu kan lain hari diganti. Itu daftar dulu. Jangan coba-coba. Udah rahasia, jangan coba-coba. Ini mah yang penasaran. Yang apa? Penasaran dan juga ada kemampuan. Dan di luar apa itu? Paket, karena sudah ke Gunung Sur, ke Gunung Nur sudah ada paketnya itu mah. Ini mah bagi yang ada penasaran. Boleh, paham tidak? Ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini pengganti kata Pak Haji juga. Pengganti ke Thaif itu pengganti berkunjung ke Jeddah. Paham tidak? Ya, jadi diganti dengan ke Thaif, malah lebih mahal ke Thaif. Andai kata, sekali lagi, andai kata ada jemaah yang mau ke Jeddah, jalan-jalan ke pantai Jeddah, naik motorboat pantai Jeddah, itu di luar paket. Daftarnya ke Haji Romdon, daftarnya ke Haji Deden, karena beliau akan mengantarkan ke Jeddah, yaitu mengantarkan istrinya dan putranya pulang lebih dulu. Akan mengantarkan. Bila mana ada yang mau penasaran, aduh mau ikut ke Jeddah, tinggal bilang sama Haji Abah, Haji Deden, calling sama Haji Deden. Mau andai kata ke pantai itu berlayar-layar naik motorboat, boleh. Ya, itu di luar paket, bilang ke Haji Deden. Ya, sambil mengantarkan istri dan putranya pulang lebih dulu. Insya Allah. Sekian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara kita ini ya datang ke tempat yang bersejarah ini dijadikan catatan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita ini ziarah menambah bertambah kecintaan kepada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan kumpulan beliau, di bawah benderanya beliau, diberi rizki meminum dari telaganya beliau. Mudah-mudahan ziarah kita ini menjadi sebab dihapus dosa, dan mudah-mudahan dijadikan jadi sebab dikabul doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim warda jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dua aja. Macun. Rajanya macun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, inilah rombongan jemaah haji kloter 63 CKS, mohon maaf ya, dan rombongan jemaah Al-Burdah tahun 2024 sedang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah ya, yang tepatnya pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 2 bulan Juli ya, sedang berada di kota Taif ya, yang mana kota Taif salah satu kota yang ada hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Tapak tilas doanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam, dan juga kota Taif adalah kota tapak tilas berhijrahnya dan berdakwahnya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masyarakat kota Taif waktu itu. Dan kota Taif adalah kotanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah sahabat Nabi kita dan beliau adalah putra paman beliau ya. Beliau dimakamkannya adalah di kota Taif. Kami beserta para petugas, para jemaah sedang berada di kota Taif dalam rangka berziarah. Mudah-mudahan ziarah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi catatan amal soleh kita semua dan menjadi saksi nanti di yaumul akhir. Juga mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan kumpulan beliau-beliau. Ziarah ini mudah-mudahan dijadikan sebab dihapus dosa, juga dikabul doa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa yang budiman, Bapak Ibu para penonton ya, mudah-mudahan Allah cepat memberikan rezeki kepada Bapak Ibu ya, untuk bisa menginjakan kaki ke tanah suci di tahun-tahun yang akan datang, mengikuti kepada jejaknya kami semua, terutama rombongan KBIHU Al-Burdah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Burdah ajib. Al-Burdah ajib. Al-Burdah ajib. Bandung pedas. Pedas. Pak Kiai. Pak Kiai Bandung 3. Lambaikan tangannya. Kalah haji, jangan lupa ngaliwat haji. Man, 20 real seorang ke bagian sekian bang. Haji Wawan. Mana tadi tuh? Iya. Nah iya, anu bagi kesorangan.
Makmurah. Lumayan lah. Apa wae nyari. Ji. Ada masalah aja, Bang. Ini Malaka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.